Horas ba tutu pau dulu aku mak. Enak. Buasa terlebak ko magtigor. Halalakan nama pong turun. Buasa halalabak ko bodo mamang namar nipi-nipi do. Tahu pada prosedur biako sama kepala pasir pong. Bahasa berkula pasif durbiam mamang ana tergagak do. Banyak roha mana-mana pudara pula pong. Bah. Mano bohorot kuli durbia lain na. Jadi ngabejay ate. Tator sema pakatayo taon. Matutu. Jadi saudari pe sukunok ko ba mo. Adong doha mo na madadaw? Baon ito. Dogarnya pong. Ido mono si saudari so penirma ido guarra. Alay. Adong do anggo guarnyo si takasna. Isi ambo adong na botosa. Mau guarnyo na bang? Ya ada guarnya pong. Ido to hodo likit ni hau siya likit ni hau do to hoy patupaon. Alay ang go guarnyo adong do sa takas na. Adong do amo na botosa. Daun pong. Gabi ma jala horas. To hodo tutu nandok munay nandok nito ano pinakis so pedir. Roho man so madok lakak ni hau to hodo lakak ni hau. Alay. Buido likit ni hawon itulisan isun aka pustaha. Jadi saudari pe omba na ido na pustaha lak. Jadi isun nakingani nga upataka suamu na hudok akapuda ma ibagaza. Jadi ngatakas be hamu sudi botosa guarnion mana kikuno guarna. Lah. Ido oma na ido na pustaha lak. Danau Toba berada di wilayah Sumatera Utara yang terbentang di 7 kabupaten, yakni Kabupaten Simalungun, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, dan Kabupaten Karo. Danau Toba merupakan danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara dengan panjang sekitar 100 km dan lebar mencapai 30 km dengan kedalaman mencapai 505 meter. Terbentuk akibat ledakan Gunung Toba sekitar 73.000 hingga 75.000 tahun yang lalu. Suku Batak adalah suku bangsa yang besar di Indonesia, yang terdiri dari subetnis Batak Toba, Pakpak, Simalungun, Karo, Mandailing, dan Batak Angkola, dengan ragam tradisi dan kekayaan khazanah budaya masing-masing. Pada umumnya, orang Batak menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Namun, ada pula yang hingga kini masih menganut tradisi Parmalim dan aliran kepercayaan lainnya. Pustaha merupakan adaptasi dari kata pustaha yang berasal dari bahasa Sanskerta. Kesamaan itu memunculkan pendapat K.F. Hall dan Hakern yang menyatakan bahwa aksara Batak berasal dari India Selatan, lalu menjadi Palawa, lalu menjadi aksara Kawi Sumatera, dan akhirnya menjadi aksara Batak. Sedangkan Engelbertus E.W. Schroeder mengemukakan teori lain yang menghubungkan aksara Batak dengan aksara Polynesia atau cuneiform. Aksara Batak yang tercantum dalam Pustaha Laklak menjadi bukti bahwa suku Batak tidak terbelakang. Secara umum,
Pustaha Laklak adalah benda tersurat dengan format seperti akordeon yang ditulis pada kulit kayu, bambu, tulang, atau tanduk kerbau. Laklak adalah manuskrip berisi tradisi masa lalu yang merefleksikan gambaran peradaban suku bangsa Batak yang mengandung nilai tradisional, sastra klasik, dan lain sebagainya. Manuskrip Laklak merupakan buku atau teks yang berisi tentang hal-hal bersifat rahasia. Pada umumnya memuat tentang ritual, simbol-simbol, mitos, pengobatan atau dalam bahasa Batak haubatan, penanggalan hari baik dan hari tidak baik atau dalam bahasa Batak disebut parhalaan, porsili, atau lain sebagainya yang dibuat oleh seorang dukun atau datuk. Penggunaan media tulis bambu, tulang, dan tanduk kerbau biasanya hanya membicarakan hal-hal khusus dengan kalimat singkat. Bambu berisi parhalaan atau hari-hari baik, tulang berisi rajah azimat, sedangkan media untuk menyimpan ilmu pengetahuan. Para datu lazimnya menggunakan media kulit kayu yang dilipat-lipat agar dapat memuat banyak tulisan. Pustaha Laklak sebagai warisan budaya masyarakat Batak di Sumatera Utara telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah masyarakat Batak. Pustaha Laklak atau sering disebut juga Kitab Batak Kuno yang tertua di dunia tersimpan di The British Library, Inggris. Dibuat tahun 1764 dengan kode AD4726. Pustaha Laklak terpanjang mencapai 16 meter yang kini menjadi koleksi H.J.A. Promes. Sedangkan pustaha terbesar berukuran 28,5 x 42,5 cm dengan jumlah 56 halaman. Sedangkan pustaha terkecil 5 x 6 cm dengan 24 halaman. Tegeler dalam bukunya di halaman 595 terbitan tahun 1995 menyebutkan, Pustaha Laklak dikenal masyarakat Eropa melalui penelitian yang dilakukan oleh Dr. H.N. van der Toep tahun 1851. Jumlah pustaha Laklak yang tersisa saat ini diperkirakan hanya tinggal 1.000 hingga 2.000 saja yang tersebar dalam museum dan koleksi pribadi. Pustaha Laklak ditulis dengan surat atau aksara Batak. Sebutan Batak mengacu pada 5 subetnik yakni Angkola atau Mandailing, Toba, Pakpak atau Dairi, Simalungun, dan Karo. Pustaha Laklak memiliki karakteristik dan makna yang tinggi bagi masyarakat Batak, ditinjau dari bahan atau alas naskah, proses pembuatan, aksara sebagai lambang bunyi, bahasa, dan isi atau pemikiran yang direkam di dalamnya. Sedangkan maknanya dapat diketahui dari pemikiran yang terdapat di dalamnya yang menjadi pegangan maupun pandangan hidup. Lembaran Pustaha Laklak terdiri dari 2 sisi, yakni halaman depan dan halaman belakang. Na julu akau puta barjulu na bisu do molo pe maringana ni mana ito pindi tau tuba. Olo de mana berpindah-pindah lahu utara, lahu barat, lahu timur. Jelas me mana na maringana saat di sana wel. Jadi nama no o puta barjulu molo pedang tibusi kolana. Ala nabisu de mana marroha jala parada. Jadi ibagasan liki ni hawodo ituliso sudi akapar binotuanna. Rupani mai ya kapar binotuanna adong mai akapoda natur. Do waka ubat ituliso do lak ni hawo tarlumubi ma. Namar gor mai iala bata idok aris itu lupulu parmamis na 5 pardesa na walu. Jadi ido anggo habisuon ni ako puta barjulu. Asa nagabi adong warisonon na tu kita kana na pudi. Bere kamu ma ima hamalon ni ako puta barjulu buido ilaka ni hau itulison surak Batak alai buitong iatusi surak Bataki. Jadi sonari pe uhamuna aka naposo isun ibaid do
i pinggiran ni manang na lapak ni haula lakon ibaid dosong simbulla boras pati. Turi-turian membahas tentang nilai-nilai, filosofi, petuah, sosial budaya, dan berbagai karakteristik masyarakat Batak yang berlaku pada masa itu. Sedangkan Nujum membahas tentang ramalan, perbintangan, hari baik dan hari tidak baik, peruntungan, dan lain sebagainya. Obat-obatan lebih pada bahasan tentang ramuan obat herbal alami dan mantra atau doa-doa penyembuhan berbagai penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis. Salah satu pustaha Lak-Lak yang mengulas turi-turian mengenai sosial budaya dan karakteristik masyarakat Batak pada masa lampau tercantum dalam kutipan kalimat pustaha Lak-Lak nomor 2215 halaman 50 hingga 51. Terjemahan tahun 1963 tertulis, Parbanjar, tonga-tonga, paruma tungkap paung, parparau toras tutunggul ni lautan, parpidong-pidong gustung, pidong nangkerjati dan ima goarmu tuha binsaran mahutam, lontung mamargam, pasahat madiahu bobak diho dan abara. Berdasarkan terjemahan Tobing, kalimat tersebut memiliki arti, desanya di tengah-tengah berderet sebaris. Rumah-rumahnya beratap kecil dari anyaman daun pandan. Perahunya terbuat dari pohon yang berdaun kecil. Banyak terdapat kumbang hitam, penggerak kayu, dan burung nangkar jati. Burung yang dapat terbang ke benua atas. Sedangkan pustaha Lak-Lak yang mengulas tentang nujum khusus ramalan peruntungan, termaktub dalam cerita tentang keberadaan Boru Saniang Naga, yang dianggap sebagai dewa air yang memiliki kemampuan menenangkan air Danau Toba dan pusaran air. Masyarakat Batak pada masa lalu percaya bahwa Boru Saniang adalah penguasa yang berperan dalam membantu nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan di wilayah Danau Toba. Keyakinan itu termaktub dalam pustaha Lak-Lak nomor 2215 halaman 118 yang menyebutkan hu jauh tanggo, hu pangalu-alui, sahala nida ompung, Boru Saniang Naga, Saniang Naga Tunggal, Saniang Naga Dijai, Saniang Naga Dijulu, protinting na rumiris, parsanggul na lumobi parbunga-bunga nasa tutup niodap, naga yang merjulak gowarni mualmu, si raja membakumbak gowarni umbakmi, si raja mempasompas gowarni pasirmi. Si Boru menak-kenak di bagasan aekmi, hamu pangobatan narian, pangapalan bodari, tangkas hamu marruma gorga, parsopo naim baru ranjala parruma ijuk, namian di tonga-tonga ni lautan. Tobing dalam terjemahannya menyebutkan, Boru Saniang Naga yang dianggap sebagai penguasa air, hidup di sumber-sumber mata air, di sungai, di Danau Toba, dan di laut. Dia yang menyebabkan ombak yang menentukan tangkapan nelayan itu banyak atau tidak. Sedangkan Vergowen dalam terjemahannya halaman 80 terbitan tahun 1986 menyebutkan, selain dewa-dewa utama, misalnya Batara Guru, Soripada, Mangala Bulan atau Debata Natolu, Mula Jadina Bolon dan Debata Asiasi, masyarakat Batak pada masa lampau juga meyakini keberadaan Boru Saniang Naga yang merupakan dewi air dalam bentuk ular. Dia memerintah kuasa-kuasa air dan dapat mengancam nelayan di wilayah perairan Danau Toba. Dia juga dapat memberikan berkat setelah kepadanya diberikan persembahan. Sedangkan pustaha Lak-Lak yang mengulas tentang mantra dan doa-doa dapat ditemui pada ulasan Botean atau tiang tempat tambatan perahu. Sirait dalam bukunya halaman 33 terbitan 1980 menerangkan, Botean terbuat dari batuan andesit, berpahatkan gorga ulu paung, hiasan setengah manusia setengah hewan, mirip dengan kepala manusia yang bertanduk kerbau. Muka manusia menggambarkan kewibawaan dan tanduk bulat atau sitingkol lambang kekuatan. Manusia digambarkan berjambul atau sijarahan yang melambangkan banyak keturunan atau hagabayon parhorasan. Di bagian bawah ada ukiran cecak atau boras pati
dalam posisi menghadap ke atas. Botean dengan ukiran Gorga Ulu Paung melambangkan keperkasaan untuk melindungi manusia seisi rumah dari hal-hal yang buruk. Masyarakat Batak di masa lampau juga percaya botean dapat digunakan sebagai penjaga setan-setan dari luar kampung. Pustaha Lak-Lak ini pada umumnya berisi tentang ilmu-ilmu leluhur tentang pengetahuan kebatinan, pengobatan, pengetahuan peramalan, pengetahuan perdukunan. Nah, ini yang banyak dibicarakan di sini. Sementara pengetahuan yang lain mengenai pertanian, peternakan, nggak ada dibicarakan di sini. Jadi ini Lak-Lak adalah suatu buku asli orang Batak yang disebut pustaha yang berisi hal-hal seperti itu. Terutama orang mempelajari buku pustaha ini kalau dia mau menjadi seorang datu atau dukun. Tapi datu bagi orang Batak bukan hanya dukun untuk mengobati orang, bukan. Datu bagi orang Batak adalah juga pemimpin yang bisa mengatur dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi pengertian adatuon, kedukunan, itu sering disalahartikan oleh orang-orang Batak sekarang yang mengatakan datu adalah orang yang mempunyai keilmuan yang membuat orang bisa sembuh. Selain di Museum Daerah Provinsi Sumatera Utara, tidak sedikit Lak-Lak yang masih disimpan keluarga orang Batak secara turun-temurun sebagai warisan leluhur. Pustaha Lak-Lak juga dapat dijumpai sebagai koleksi di beberapa museum di Indonesia. Namun, tidak sedikit Lak-Lak tersimpan di sejumlah museum luar negeri seperti di Belanda dan Jerman. Proses pembuatan pustaha Lak-Lak diawali dari penyiapan bahan baku kulit kayu alim atau gaharu, dalam bahasa Latin Aquilaria atau kulit kayu terep, sejenis pohon sukun dengan nama bahasa Latin Artocarpus altilis yang termasuk dalam famili Moraceae. Kemudian kulit kayu bagian dalam dipisahkan dari kulit bagian luar. Selanjutnya dihaluskan menggunakan pisau, kemudian digosok dengan daun bertekstur kasar agar permukaan kulit kayu menjadi halus. Panjang kulit kayu dapat mencapai 7 meter dengan lebar 60 cm. Ukuran kulit kayu ini dipengaruhi oleh besar batang pohon. Kemudian kulit kayu dilipat menyerupai akordeon, lalu dipukul-pukul dengan palu kayu untuk menjaga permukaannya tidak rusak. Sisi kulit kayu yang telah dipotong rapi siap untuk ditulis aksara Batak. Alat tulis untuk menoreh kulit kayu disebut kalam, pengganti pena dari bahan lidi pohon anau atau dalam bahasa Latin disebut arenga pinnata. Sedang tintanya disebut mangsi yang terbuat dari campuran jelaga, air kulit jeruk dan air tebu merah. Sebagian pustaha Lak-Lak juga ditulis menggunakan tinta dari cairan lelehan bakaran ranting pohon jeruk. Dok dong ada aku gusuk nga teni hudion haluan teni hudi nga ada aku nga tu haranganin na ingan nga gay nakagagiat kahang nga ngasang nga si di kedong gagar na tangang adong isi jenis ni binatang kan jadi nagada kutu-kuta inga asa gagi horgo loku kadurgiang nga kan jadi ngolo na ada kutu laut inga na juga dihon akadeke na juga dihon akadeke jalan nasi di naringangan di gagasan laut. Jadi sengoni nga kekerjaan ni halak Batak tentang permulaan di Sirositon
ingat ada di suraton di gustu ni halak Batak di gustu lak. So ni gasa diri ngaji nahai di tiga gustu lak nah ngaji naha udang dotong isina nasarupa tentang permulaan si Rositon. Ido ge gagi ginan segagi topik di gustu ni naginan nuaing on nagoi gagi souvenir. Jala dong sada kesan di iga tuh kadongan nangagai gustu lak nah untuk dijual sebagai souvenir asa ditulis doh dengan tentang ahanga nagi notoningana tentang harga tahun karena perlu doi di suatu saat menang sampai gagi budaya tak menang tradisi tak ingat songon kesan niga tuah kadongan nah bergerak di bidang pelestarian ni bukulah menang pustaha tatakon. Aku pribadi lalu berusaha manurat ahanga nagui gege kesan yang baik tu ke generasi ke depan asa gege tetak hot arti ni nganang nani pustahani kataki di kita. Nah, ketika kita bicara tentang pustaka Laklak, seperti inilah contohnya. Ada aspek-aspek pengetahuan yang sangat penting yang disimpan, dituliskan oleh nenek moyang orang Batak pada masa lalu, oleh kelompok masyarakat tertentu pada masa lalu. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, berbagai aspek kebudayaan, itu dituangkan di dalam pustaka Laklak. Dan kerap kita temukan sosok binatang melata seperti ini bahwa yang sering dikaitkan dengan aspek kebenaran. Apa yang dituliskan di dalam pustaka Laklak merupakan berbagai aspek kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan yang kebenarannya sangat tinggi dan yang diyakini oleh masyarakat Batak, yang dijadikan dasar untuk bertindak, dasar untuk berperilaku. Artinya ada nilai-nilai penting bagi masyarakat, bahkan ada nilai-nilai universal yang bisa digunakan oleh masyarakat Batak maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Upaya mendigitalisasi pustaka Laklak itu sebenarnya juga kelanjutan cara berpikir yang inovatif dari masa lalu. Bagaimana melestarikan sebuah pustaka dengan nilai-nilai yang ada padanya. Saya pikir ini hal yang sangat penting yang kita bisa ajarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bagaimana kita melestarikan sebuah tinggalan budaya. Menurut hemat saya, terkait dengan upaya pelestarian dari aksara Batak itu sendiri atau pustaha Batak itu sendiri, saya kira naskah-naskah yang ada di Eropa, di luar negeri, ataupun yang ada di Indonesia segera dilakukan upaya pentransliterasian atau pengalih aksaraan dan dilanjutkan dengan penerjemahan. Yang kita takutkan adalah bahwa bahan naskah ini punya limit dari segi waktu. Ini perlu supaya naskah-naskah ini bisa tertransliterasi dan bisa menjadi bahan studi bagi anak-anak Batak ke depan, dan peneliti-peneliti juga bisa menyelami dan melihat konten isi dari naskah itu sendiri. Rumah Peradaban merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan, yang jadi program utama pemerintah pusat. Rumah Peradaban merupakan satu bentuk jembatan antara
hasil penelitian arkeologis dengan masyarakat, dengan anak didik. Nah, dalam kaitannya dengan itu, Balai Arkeologi Sumatera Utara membuat satu program dalam bentuk film bagaimana keberadaan Pustaka Lak-Lak dari sejak pembuatannya dengan latar belakang masyarakat Batak Toba tentunya, hingga sampai digitalisasi. Nah, pemaknaan yang ada dalam Pustaka Lak-Lak itu sendiri, itu yang menjadi aspek-aspek yang penting untuk ditularkan kepada masyarakat dan anak didik. Tentu aspek-aspek yang ada, bagaimana kita memaknai aspek-aspek yang ada dalam pustaka itu dihasilkan dari serangkaian penelitian, untuk kemudian aspek-aspek ini ditularkan sehingga masyarakat dan anak ini semakin mencintai. Na siya lakak ni haudo ipatupa o puta barjolo nagabibui ituliso ni si Surak Batak manang hata Batak terlumobi maakapuda natur waka ubat suang songoni dot ari tulupulu parmamis dan liba. Jadi nggak sudi bihita rau boto sate ingot tamu baida anak ikuro warra ima. Jadi ima perpunguatan ya palatikyo jadi sonari pe alam kasih kok perpunguatan Pak Mandok mahita tuluhali horas.